Hai guys, Bitcoin terus mengalami penurunan selama beberapa hari terakhir ini. Apakah akan bisa lanjut turun lagi? Kita akan lihat analisa harga selanjutnya. Akan ada analisa daripada orang lain juga. ETH Bitcoin yang tampaknya ini menguat kemarin. Indeks mata uang dolar yang berada di persimpangan jalan. Beberapa berita besar seperti JP Morgan dan BlackRock, Stars Arena, dan pelajaran yang bisa kita dapatkan melalui kesalahan-kesalahan FTX ya teman-teman. Nama saya Kalbida, saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan event yang akan terjadi malam hari ini, yaitu Core CPI seperti biasa jam 7.30 malam, di mana Core CPI mantumannya itu prediksinya itu sama seperti di bulan sebelumnya, yaitu 0,3%. Kalau misalnya lebih rendah dibandingkan dengan 0,3% akan baik, itu bullish. Sedangkan untuk CPI mantumannya itu prediksinya itu lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Year to year-nya juga prediksinya lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Dan sekarang kita akan melihat untuk harga Bitcoin. Bitcoin kemarin itu close di harga 26.800-an dan hari ini ada sedikit penurunan. Sudah 4 hari berturut-turut kita mengalami penurunan dan kita break daripada garis uptrend yang ada di sini. Kemudian RSI dan MACD ini berada di posisi yang bearish ya teman-teman. Dimana kalau kita lihat secara garis MA-nya, dia itu melakukan bounce daripada MA50. Jadi MA50 adalah yang warna kuning ini, akan saya tutup dulu yang lain. Bisa dikatakan kalau kemarin itu dia sedang melakukan retest kepada daily MA50 ya teman-teman. MA50 itu biasa digunakan sebagai daerah apakah harga itu sedang berada di uptrend atau berada di downtrend. Kalau misalnya harga berada di atas seperti yang ada terjadi sekarang ini, harga itu sedang berada di uptrend, tetapi karena kondisi sekarang penurunan terjadi terus-menerus, sentimen juga cukup bearish di market, altcoin mengalami penurunan, dan dari RSI-nya ini juga ada break structure, jadi kita harus waspada apakah MA50 ini bisa ditahan atau tidak. Dari time frame 4 jamnya ini, kita melihat kalau ini ada bullish divergence yang terbentuk ketika harga Bitcoin itu sampai ke 26.500-an. Ya, jadi ada bullish divergence yang jelas di sini. Untuk sementara waktu kita bisa naik dulu secara jangka pendek ya teman-teman, bukan besarnya. Kita belum bisa tahu. Kita harus melihat pola yang terbentuk setelah ini. Dan dari analisa orang lain juga menggunakan sinyal yang dia punya dari time frame 4 jamnya ini, ada sinyal bounce itu muncul di sini ya teman-teman. Dan bentuk daripada candle ini adalah candle reversal, yaitu candle pembalikan arah. Kita tunggu dia berevolusi menjadi pola seperti apa. Setelah itu, baru kita bisa tentukan apakah dia ini bisa terjun lagi ke bawah atau mulai naik ya teman-teman. Perlu kita ketahui juga dari trend rider ini ada sinyal super bearish yang terkonfirmasi bulan lalu ya teman-teman. Jadi ini mirip sekali dengan di tahun 2019 di bulan yang mirip-mirip juga seperti sekarang. Nah, dari situ cenderung untuk melakukan penurunan ke bawah untuk harga Bitcoin dan diakhiri di bulan Maret 2020. Apakah kita bisa melihat hal yang sama? Bisa saja ya teman-teman, karena kadang-kadang pola itu mengikuti pola yang sebelumnya. Dan dari tingkat akurasinya itu 70% untuk semua time frame. Tetapi ini adalah perbedaannya, di mana track record untuk chart monthly-nya itu adalah 50% ketika sinyal super bearish ini itu muncul ya teman-teman. Bitcoin itu suka melakukan pump ketika sentimennya itu sangat bearish. Jadi dari kesimpulan dia, itu kita sedang melakukan navigasi. Jadi mungkin akan sideways dulu, bukan kapitulasi. Dan close mingguan, ini juga sangat penting. Kita harus close di harga 27.300-an. Jadi sekitar harga tersebut agar tidak kelihatan ada rejection. Memperkokoh posisi kita di atas bull market support band ini ya teman-teman. Di sisi yang lain, di ETH Bitcoin, dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan kemarin. Ini tampaknya bisa menjadi pola reversal. Dan kalau misalnya untuk skenario bearish-nya, dia masih bisa ke daerah ini, 0,056. Di situ adalah daerah support yang kuat. Balik lagi ke 0,059-an, itu akan membuat ETH Bitcoin itu
kuat dan mungkin ada potensi untuk melakukan breakout ke atas ya setelah kemarin-kemarin itu gagal terus. Ada bullish divergence yang terbentuk ketika dia turun seperti ini dan ini juga tergantung kepada indeks mata uang dolar di mana kita sekarang berada di persimpangan jalan, tepat berada di garis support yang sangat penting ini, yaitu low sebelumnya, dan berpotensi untuk membentuk pola head and shoulders seperti ini, kalau misalnya dia ada bounce daripada garis biru ini, atau bisa juga langsung turun dari sini, kalau misalnya ternyata selling pressure-nya itu cukup kuat, dia mungkin akan beberapa saat di sini, karena ini adalah low sebelumnya yang menjadi penentuan apakah akan bearish atau ternyata bisa naik dulu. Dari indikator sih tampaknya ini akan bullish untuk sementara waktu karena bisa melakukan bullish crossover. Dan ada berita besar dari bank besar Amerika yaitu JP Morgan beserta fund manager terbesar di dunia yaitu BlackRock di mana mereka melakukan transaksi aset tokenisasi yang pertama. Jadi mereka menggunakan yang namanya jaringan tokenized collateral ini atau TCN yang memungkinkan para investor itu untuk menjadikan aset-aset mereka sebagai jaminan. Kemudian, melalui teknologi blockchain, investor bisa mengirimkan kepemilikan jaminannya itu tanpa harus memindahkan aset di dalam blockchain tersebut ya teman-teman. Nah, ini adalah transaksi publik yang pertama antara JP Morgan dan BlackRock menggunakan TCN, menggunakan Bank Barclays sebagai penengahnya antara kedua perusahaan tersebut ya teman-teman. Dan ini seperti narasi yang akan booming ke depannya yang sering saya bilang yaitu narasi Real World Asset RWA atau tokenisasi. Ini juga pernah dibilang oleh CEO daripada BlackRock sendiri, Larry Fink. Masa depan daripada pasar modal itu adalah tokenisasi. Jadi teman-teman ingat RWA tokenisasi pasti akan ada koin-koin yang memiliki narasi tersebut yang akan pump. Saya memiliki salah satu koin tersebut. Dan ini ada comeback yang terjadi untuk Stars Arena di mana hacker setuju untuk mengembalikan 90% dari uang yang dicurinya setelah Stars Arena itu menawarkan hadiah $257.000 kepada hacker tersebut ya teman-teman. Jadi ini adalah berita baik ya. Rupanya bisa ada uang yang dikembalikan. Dan ada pelajaran-pelajaran kripto yang bisa kita dapatkan dari testimoni yang diberikan oleh saksi-saksi di pengadilan SBF, di mana ini menunjukkan ketidakprofesionalitas mereka mengoperasikan exchange kripto. Dan ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh retail ya teman-teman. Tampak sangat tidak profesional sekali, di mana mereka melakukan praktek keamanan yang sangat buruk sekali, menyebabkan mereka kehilangan sekitar $140 juta karena hal ini. Ini semua itu didasari dengan adanya pemikiran kalau hal terpenting untuk startup seperti Alameda atau FTX adalah kemampuan untuk bisa bergerak dengan sangat-sangat cepat. Terlalu cepat sampai dia tidak mengindahkan, tidak memperdulikan mengenai engineeringnya rekayasa dan praktek-praktek akuntansi yang sehat ya teman-teman. Seperti yang ada di standar perusahaan-perusahaan tech dan finansial. Jadi ini berarti tidak ada testing kode daripada smart contract platform yang akan mereka gunakan dan tidak ada akuntansi yang lengkap ya teman-teman. Dan salah satunya adalah private key blockchain dan exchange API keys-nya itu disimpan di teks biasa saja di mana beberapa pegawai itu bisa mengaksesnya ya teman-teman. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar menjalankan exchange crypto. Biasanya itu ada 2 atau 3 orang, di mana membutuhkan 2 atau 3 orang tersebut untuk melakukan transaksi di suatu wallet ya teman-teman. Dan terjadilah insiden pertama karena kelalaian mereka dalam hal keamanan. Seorang trader di Alameda itu kena phishing ya, jadi ketika dia nyari website tersebut, dia Google search, misalnya itu PancakeSwap, nah biasanya itu ada tampilan dari Google Ads-nya, itu biasa dibuat oleh hacker, dan akan mendirect teman-teman itu ke web phishing, di mana di situ ada kontrak-kontrak yang malicious, yang berbahaya, bisa mendrain wallet kita. Dan salah satu trader Alameda itu kena web phishing tersebut, habis $100 juta ya. Yang kedua adalah di mana mereka melakukan yield farming di suatu blockchain baru yang
tidak terlalu dikenal apakah ini bagus atau enggak ya. Nah, rupanya kreator daripada blockchain tersebut menyandera uang-uang Alameda ini. Ini sangat konyol sekali dan mereka harus melakukan negosiasi berkepanjangan berbulan-bulan. Biayanya 40 juta dolar. Gunakan blockchain-blockchain yang terpercaya saja. Yang kurang terpercaya, nah itu biasanya bisa bermasalah. Dan insiden yang ketiga adalah private key-nya itu bocor, kemungkinan dari orang dalam, orang mereka sendiri. Nah, yang melakukan itu kemudian mentransfer ke exchange dan biayanya 50 juta dolar. Berarti kalau dihitung-hitung 190 juta dolar total karena kesalahan keamanan mereka. Dan ini hanya beberapa insiden saja, masih banyak lagi. Apakah kecepatan ini worth it dengan biaya-biaya yang mereka keluarkan? Tampaknya menurut Sam ini worth it ya. Setelah semua insiden-insiden ini, tidak ada masalah serius yang mereka ubah untuk mengubah cara mereka beroperasi exchange FTX ini. Sangat-sangat tidak profesional sekali, sangat-sangat lalai, tidak mengindahkan keamanan dan pentingnya hal-hal seperti engineering dan akuntansi ya teman-teman di sini. Jadi pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah kita recheck terlebih dahulu web yang akan kita buka sebelum kita koneksikan wallet kita, kemudian tidak menggunakan blockchain yang tidak terpercaya, dan yang ketiga adalah private key ini sangat penting, tidak boleh diketahui oleh orang-orang yang tidak kita percayai, karena mereka bisa saja mengirimkannya ke wallet yang lain, bisa mereka curi. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.